Well, the biggest issue I see with so-called AI experts is that they think they know more than they do. And they think they're smarter than they actually are. I'm very close to the cutting edge in AI, and it scares the hell out of me. It's capable of vastly more than almost anyone knows. And the rate of improvement is exponential. We have to figure out some way to ensure that the advent of digital superintelligence is one which is symbiotic with humanity. I think that's the single biggest existential crisis that we face, and the most pressing one. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. 3, 2, Jika kita pikirkan lagi, segala sesuatu yang pernah dicapai umat manusia berasal dari 3 faktor ini. Seberapa banyak informasi yang dapat kita ambil, seberapa cepat kita dapat membaca, seberapa cepat kita dapat menggerakkan mata kita, seberapa cepat kita bisa memproses informasi, dan seberapa cepat kita bisa mengeluarkannya, seberapa cepat kita bisa berbicara, menulis, mengetik, dan swipe left. Dan semua masalah yang belum kita pecahkan, obat kanker, pergi ke Mars, dan apapun masalah itu yang milenial harusnya peduli, semua kembali ke seberapa cepat atau selambat apa kita bisa berinteraksi dengan hal sekitar kita berdasarkan 3 faktor itu. Kita tidak punya masalah dengan seberapa cepat kita bisa memproses masalah itu. Otak kita cukup cepat. Tapi yang menjadi masalah ada faktor pertama dan ketiga, seberapa cepat kita bisa menerima informasi dan seberapa cepat kita bisa mengeluarkannya. Bandingkan itu dengan para AI. Saat mereka mencapai titik singularitas, mereka dapat berpikir seperti kita dan proses informasi seperti kita. Tapi mereka tidak punya kesusahan dari 10 jari, 2 bola mata, menua, atau bahkan penyakit. Dalam kata lain, otak kita punya potensi untuk mengejar AI, tapi cara kita berinteraksi dengan dunia, indera kita, badan kita sangat menghalangi atau punya very low bandwidth, seperti yang Elon suka menyebutkannya. We can have a tertiary layer, which is the kind of a digital superintelligence layer. And in fact, you already have this layer. So it's your phone and your laptop, and the constraint is just how well you interface the input and output speed. The output speed is especially slow since most people are typing with thumbs these days. So you have a very slow output speed. Your input speed is much faster due to vision, but the thing that will ultimately constrain our ability to be symbiotic with AI is bandwidth. Dan saat AI menjadi semakin dekat pada titik singularitas tersebut, manusianya akan terus jatuh dan jatuh ke belakang. But I think even in a benign AI scenario, we will be left behind. Jadi kita punya gumpalan super intelijen di antara telinga kita. Komputer yang bisa menambah apa yang bisa kita capai, tapi kita punya anggota tubuh ini yang kuno dan primitif menyambungkan keduanya. Well G, coba jika ada cara untuk menambah bandwidth kita dari otak ke komputer. Jika ada kita bisa menyelesaikan masalah ini, dan bukan hanya berada satu level dengan komputer saat AI asli muncul, tapi mungkin juga bisa berjalan bersama mereka. Pada tahun 2017, seorang pebisnis di California bernama Elon Musk menemukan jawabannya, dan jawabannya adalah Neuralink. Lalu bagaimana cara kerjanya dan apa gunanya Neuralink? Untuk itu kita harus melihat ke balok bangunan paling pertama di otak kita dan bagaimana cara dia dapat menghubungkan kita dengan mesin, yaitu neuron. Ini adalah otak kita. Otak kita terdiri dari banyak sel nadi bernama neuron. Neuron saling berkomunikasi menggunakan sinyal listrik. Sel otak dari neuron terdiri dari badan sel, dendrit untuk menerima sinyal, dan akson untuk mengirim sinyal.
Jadi otak kita terdiri dari neuron. Kemudian neuron membuat sebuah network di mana mereka bisa saling mengirim sinyal bernama sinapsis. Mereka ada titik pertemuan antar neuron dan mereka berkomunikasi menggunakan bahan kimia bernama neurotransmitter. Seluruh indramu, semua yang kau rasakan di kehidupan, itu semua hanya neuron yang saling menembakkan sinyal ke satu sama lain, atau bisa disebut aksi potensi. Saat lonjakan neuron terjadi, neurotransmitter ini dilepaskan, informasi kemudian direlay ke seluruh sinapsis, dan pada akhirnya akan mencapai neuron yang lain. Sekarang coba bayangkan ini, tapi 100 miliar kali lipat. Itu adalah otakmu. Tapi bagaimana caranya sebuah perangkat kecil dapat menghubungkan kita manusia pada mesin? Elektrod adalah cara di mana Neuralink dan banyak praktis medis lainnya mempelajari aktivitas otakmu. Nah, menaruh elektrod ini dekat dengan neuron, aksi potensi yang membuat medan elektrik di dalam otakmu dapat dideteksi dan ditransfer ke mesin yang merekam dan memproses datanya. Neuralink menggunakan ini untuk kegunaannya. Otakmu punya dua sistem utama, sistem limbik dan korteks. Keduanya berelasi dengan satu sama lain. Sistem limbikmu bertanggung jawab soal emosi dasarmu, insting survivalmu. Korteksmu bertanggung jawab soal kemampuan logika dan kritismu. Ini adalah tempat di mana kesadaranmu berada. Neuralink berusaha untuk membuat layar ketiga pada ini. Ia akan menjadi roda ketiga dalam relasi ini, tapi akan menambah kemampuan kita berkali-kali lipat. Mereka berencana untuk menambah akses pada neuron yang bisa diakses secara regular. Setelah itu, kau bisa menggunakannya untuk mengingat hal atau mendapatkan akses pada bagian dari otakmu yang mungkin sudah tak bekerja lagi. Ini akan menjadi hal yang sangat berguna bagi pasien medis yang banyak tidak punya pilihan lain hingga Neuralink muncul. Tapi kenapa kita bahkan butuh ini? Seperti yang disebutkan, ini adalah masalah bandwidth. Tadi memang sudah disebutkan, dijelaskan, tapi itu dasarnya ada sekali lagi sebuah masalah kecepatan, masalah energi, pergerakan data di dalam otak kita. Jika kau misalnya mau menulis di komputer, kau harus mengetik. Atau misalnya menggunakan mic yang kemungkinan akan gagal dan menghancurkan segalanya. Jika kau ingin belajar soal sesuatu, itu akan memakan waktu berhari-hari, minggu, bulan, bahkan tahun untuk mengerti. Dengan Neuralink, kita bisa bypass semua proses ini. Kita bisa melakukan dan mempelajari lebih banyak hal dalam waktu lebih sedikit dengan jauh lebih sedikit usaha fisik. Neuralink akan menjadi orang tengah yang mengurus input dan output dari otakmu ke apapun yang kau lakukan di sebuah perangkat dan vice versa. Ini seperti dari menulis dengan bulu, ke pensil, ke keyboard, ke Siri, ke hingga tak menggunakan apapun kecuali kekuatan dari otakmu.